pemeliharaan Allah. Jadi tanpa bawa pilih penggunaan listrik dan gas. Masih bersama di Radio Usang, frekuensi yang mengulas kisah-kisah misteri yang ada di sekitar kita. Jangan lupa padamkan lampu, nyalakan lilin, kita ngepet lagi. Kali ini saya akan mencoba mengangkat kisah misteri yang berjudul Tali Pocong Keramat. Malam minggu itu terlihat seorang kakek sedang asyik duduk di teras rumahnya sambil menikmati segelas kopi dan sebatang rokok. Tak lama kemudian dia mendengar sepeda motor cucunya Dadang pulang ke rumah itu. Kenapa lo? Diputusin pacar lo lagi ya? Ya begitulah kek. Kopi hangat, ayo dicoba. Ya, wajar sih. Lah kok wajar kek? Ya, wajah pas-pasan. Make motor tua. Udah begitu, isi dompetmu Senin Kemis. Nggak lucu tau kek. Lah, emang gua bukan pelawak. Dengan kesal Dadang pun hendak masuk ke dalam rumahnya. Namun tangannya ditarik oleh sang kakek. Kenapa lagi kek? Duduk dulu. Kakek akan turunkan ilmu rahasia yang kakek miliki. Emang kakek punya ilmu apaan? Ilmu pelet tali pocong perawan. Kalau kamu mau dan berani, kakek akan ajarkan ke kamu. Hoak nggak ini kek? Emang bagaimana caranya? Kamu gali makam perawan yang mati tadi pagi. Ambil tali pocongnya. Biar nanti kakek ritualin. Gila, nggak berani kek. Ya sudah, kalau kamu mau hidupmu ditolakin wanita terus-terusan. Maka Dadang pun terdiam mendengar penjelasan dari kakeknya. Dia sudah nggak sanggup lagi menahan derita cinta. Oke lah kek, saya nekat deh. Bagus, kita tunggu sampai tengah malam. Biar sepi, nggak ada yang tahu kalau kita bongkar makam wanita itu. Maka tepat tengah malam mereka pun berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik Dadang.
Tak lama kemudian sampailah mereka di pemakaman umum itu. Sambil menunjuk ke sebuah makam, kakek itu berkata, "Nah, itu tepat di bawah pohon Kamboja. Ada makam yang masih basah. Itu makam sang perawan. Kalau nggak salah, namanya Temik-Temik begitu deh." Lah, jadi kakek nggak ikut ke sana? Syaratnya harus sendirian, tolol. Kakek tunggu di sini. Ingat, rapiin lagi makamnya. Maka Dadang pun segera menuju ke makam sang perawan itu. Sesampainya di sana, Dadang pun segera memperhatikan tulisan di kayu nisan itu. Katemi, pas pastiin nggak mungkin salah. Setelah yakin itu makam sang perawan, maka Dadang pun segera membongkar kuburan itu. Beberapa saat kemudian cangkulnya membentur papan, tanda dia sudah dekat dengan jenazah wanita itu. Maka dia pun segera memindahkan papan yang menutupi jenazah sang perawan. Akhirnya Dadang sudah face to face dengan jenazah itu. Maka dengan rasa takut diambilnya tali pocong itu. Kalau nggak gara-gara wanita, gue nggak mungkin begini. Setelah berhasil mengambil tali pocong itu, Dadang pun segera merapikan kuburan itu seperti semula. Dadang tidak sadar kalau dia diperhatikan oleh sosok wanita yang berdiri di depannya. Setan! Maka dia pun segera berlari tunggang langgang ke arah kakeknya. Sesampainya di hadapan kakeknya, dia malah dimarahin. "Berisik tolol, entar ketahuan warga kita." Ada setan, kek. "Kampret, itu mah derita lo. Dapat nggak tali pocongnya?" Dadang pun segera menunjukkan tali pocong itu. "Bagus. Ayo, sekarang kita pergi dari sini."
Maka mereka berdua pun segera meninggalkan pemakaman umum itu. Sesampainya di rumah, sang kakek segera mengajak Dadang menuju ke belakang rumahnya. Sang kakek pun membakar kemenyan putih. Sang kakek pun kemudian terlihat membaca mantra. Roh sejati, ojo turu pamerangan, ojo turu palsungan, tuwa ing panggon budak kemulik jubah. Maka suasana pun menjadi menyeramkan. Bau khas kemenyan itu sangat pekat sekali. Ingat, jangan lari apapun yang nongol. Baik, kek. Maka tak lama berselang muncullah sosok gaib pemilik tali pocong itu. Maka sang kakek pun berdialog dengan sosok pocong itu. Ingat, kamu harus mengikuti dan membantu cucuku menaklukkan semua hati wanita. Pocong itu hanya mengangguk dengan tatapan mata yang sangat marah. Tak lama kemudian pocong itu pun menghilang. Nah, ini simpan tali pocong ini. Selagi masih di tanganmu, dia akan menuruti perintahmu. Setelah semuanya selesai, Dadang pun segera masuk ke kamarnya dan langsung tidur. Pagi itu emaknya yang berniat membersihkan kamar tak sengaja melihat tali pocong yang penuh dengan tanah di atas meja kamar. Maka dengan cueknya dia memasukkannya ke dalam keranjang sampah. Kemudian di halaman belakang emaknya membakar tali pocong itu bersama dengan sampah lainnya. Maka ketika siang harinya Dadang bangun, dia kelihatan kebingungan dan kemudian bertanya kepada emaknya. Mak, lihat kan putih di atas meja nggak? Emaknya pun dengan santainya menjelaskan kalau kain itu sudah dibakarnya bersama sampah lain di belakang rumahnya. Maka dengan panik dia pun segera menemui sang kakek dan menceritakan masalah tali pocong yang sudah terbakar itu. Waduh, gawat.
kamu harus cari ganti tali pocong itu. Emang kalau nggak diganti bagaimana, kek? Ya, jangan salahkan kakek kalau nyawa kamu yang diincarnya. Karena takut akan ancaman dari sosok pocong itu, maka Dadang pun setuju untuk mengganti tali pocong itu. Maka malam itu kembali mereka berdua menuju ke pemakaman itu. Udah, buruan sana. Maka dengan tergesa-gesa Dadang pun menuju ke kuburan itu. Di sana dia pun segera membongkar kuburannya. Akhirnya Dadang berhasil mengikatkan tali yang baru kepada pocong itu. Namun tiba-tiba tanah kuburan itu longsor dan menimpanya. Sekian cerita dari kami, sampai jumpa di cerita kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.